sesuatu itu bisa yang materi kelihatan oleh mata, panca indera, jasmani, dan bisa sesuatu yang tidak kelihatan atau tidak bisa dijangkau oleh panca indera atau rohani. Itu. Jadi, contohnya misalnya berbicara tentang sesuatu, ini ketika berusaha untuk merenungi hakikat dari sesuatu, Thales, orang bapak filsafat Yunani kuno, filsafat Yunani klasik, setelah dia merenung tentang air, dia berkesimpulan bahwa air adalah substansi terdalam atau dasar dari segala sesuatu. Karena air itulah kehidupan bisa berjalan dan kehidupan itu bisa berkembang. Jadi menurut Thales bahwa hakikat dari segala sesuatu itu adalah air. Segala sesuatu itu adalah berasal dari air. Ini menurut Thales. Ini ontologi segala sesuatu, semuanya itu berasal dari air. Ini menurut filsafat klasik yang bernama Thales ini. Terus contoh yang kedua, contoh yang lebih sederhana, ketika kita berbicara tentang ilmu biologi misalnya, maka ilmu biologi itu secara ontologi itu adalah ilmu tentang kehidupan tumbuhan, binatang, alam, bahkan manusia. Dengan kata lain, secara ontologi atau hakikat ilmu biologi itu adalah ilmu tentang makhluk hidup seperti tumbuhan, baik yang ada di darat maupun yang ada di udara. Intinya ilmu biologi itu ilmu tentang makhluk hidup dimanapun ia berada. Jadi ontologi dari ilmu biologi itu adalah tentang sesuatu, tentang makhluk hidup di darat, di laut maupun di udara. Sehingga ketika berbicara tentang ilmu biologi ini, maka tidak mungkin lepas dari pembahasan makhluk hidup. Kalau besi misalnya, besi itu tidak masuk dalam ilmu biologi karena secara ontologi dia bukan makhluk hidup. Besi itu makhluk mati, sehingga makanya tidak masuk ke dalam ilmu biologi besi itu. Kalau hakikat ilmu fisika misalnya, maka fisika itu ilmu yang materi. Jadi kalau tidak berkaitan dengan materi, maka tidak termasuk ke dalam kajian fisika. Kalau tidak berfisik, tidak bisa dijangkau oleh panca indera, maka tidak masuk dalam kajian fisika. Karena fisika itu ilmu tentang fisik, ilmu tentang materi yang ada di alam semesta, yang kemudian menghasilkan penemuan ada proton, ada elektron, itu ada molekul sebagai materi terkecil, ada atom sebagai materi terkecil berdasarkan eksperimen, penelitian, dan pembuktian. Tuh. Jadi gampangnya secara sederhana memahami ontologi itu kita lihat misalnya hakikat ilmu biologi, hakikat ilmu fisika, tetapi itu hanya terbatas kepada hal-hal yang sifatnya materi. Nah, kemudian dari perbedaan pandangan tentang hakikat segala sesuatu itu, kalau Thales tadi mengatakan air, terus ada yang mengatakan dari api dan lain sebagainya,
maka kemudian memunculkan berbagai paham ontologis. Ada paham idealisme, ada paham spiritualisme, ada paham materialisme, ada paham dualisme, dan ada paham pluralisme. Nanti kita lihat lebih jauh di belakang. Terus kemudian macam-macam ontologi. Ada ontologi bersahaja. Ontologi bersahaja itu adalah yang mengatakan bahwa sebab segala sesuatu itu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Terus ada ontologi kuantitatif. Ontologi kuantitatif ini satu paham atau aliran yang mempertanyakan mengenai tunggal jamaknya sesuatu. Apakah sesuatu itu berasal hakikatnya adalah tunggal atau sebenarnya jamak? Ada gelas, ada kopi, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itu dalam penglihatan kita itu beraneka ragam, bermacam-macam, ada penamaan ini, penamaan itu. Tetapi hakikat dari itu apakah memang berbeda atau sama? Nah, ini hal-hal yang dipertanyakan oleh ontologi kuantitatif. Terus ada ontologi kualitatif. Ontologi kualitatif ini yang mempertanyakan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Sebenarnya yang nyata itu apa? Kenyataan itu apa? Ini ontologi kualitatif. Terus ada ontologi monistik. Ontologi monistik ini adalah ontologi yang meyakini bahwa kenyataan itu sebenarnya adalah tunggal. Jadi meskipun yang kita lihat berbeda-beda itu sebenarnya adalah tunggal. Itu ontologi monistik. Nah, kemudian aliran filsafat ontologis. Ini berkaitan dengan yang tadi, paham ontologis. Ada aliran monisme. Aliran monisme ini mempercayai atau meyakini bahwa yang ada itu sejatinya hanya satu. Terus ada aliran dualisme yang dia menggabungkan antara aliran idealisme dan aliran materialisme. Dia meyakini bahwa alam wujud itu terdiri dari dua hakikat sebagai sumber. Ada materi dan ada rohani. Bahwa segala sesuatu itu menurut aliran ini adalah ada jasmani, ada rohani, ada materi, ada non materi. Tokoh yang termasuk dalam aliran dualisme ini seperti René Descartes misalnya. Kalau yang aliran monisme itu yang hakikat yang tunggal itu hanya satu, seperti Plato misalnya, bahwa segala sesuatu itu hanyalah alam ide, kata Plato. Itu aliran monisme. Terus ada aliran pluralisme. Aliran pluralisme ini manusia tidak hanya jasmani dan rohani saja, tetapi juga tersusun dari api, tanah, udara yang merupakan unsur substansial dari wujud. Aliran monisme ini hakikat segala sesuatu hanya satu. Dualisme itu ada materi dan non materi, ada rohani dan jasmani. Kalau yang pluralisme ini tidak hanya jasmani dan rohani, tapi juga ada unsur api, tanah, dan udara sebagai substansi wujud. Terus ada aliran agnostisisme, mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun non materi. Jadi itu aliran-aliran